Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salawatan amma ba'du. Untuk anak-anakku semoga sehat-sehat selalu, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan uh, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kerifayahan kelas 8 semester 2, materi yang awal, tentang sejarah berdirinya Rifaiyah, organisasi Rifaiyah. Pembahasan awal adalah sejarah berdirinya organisasi Rifaiyah. Organisasi adalah organisasi adalah sebuah wadah yang di dalamnya berisi ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang mengatur anggota-anggotanya seperti itu. Organisasi itu menurut Siswanto itu ciri-ciri organisasi itu ada 3. Yang pertama adalah adanya manusia, di dalamnya itu berisikan manusia semua, tidak ada yang lain. Yang kedua adalah kerjasama yang harmonis, baik dari atasan sampai ke bawahan itu bekerja sama harmonis, ya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan tugas dan pokoknya. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai di masing-masing untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu begitu menurut Siswanto, yang mengartikan ciri-ciri organisasi. Ya, sekarang masuk ke dalam sejarah berdirinya Rifaiyah. Rifaiyah pada awal mula berdirinya Rifaiyah itu bukan sebagai ormas atau organisasi masyarakat, bukan, melainkan sebagai yayasan pendidikan, ya, yayasan pendidikan Rifaiyah, yayasan pendidikan Islam Rifaiyah, yang berada di Tanah Baya, Randu Dongkal, Pemalang, ya, di Pemalang, Jawa Tengah, di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Nah, yang diketuai oleh Charbin waktu itu. Terus kemudian setelah mempunyai berkumpul para kiai, para sesepuh berkumpul, mengadakan perkumpulan bagaimana kalau Rifaiyah ini bukan sebagai yayasan tapi sebagai ormas, ya, organisasi masyarakat. Nah, akhirnya kiai-kiai atau sesepuh-sesepuh pada waktu itu dikumpulkan, sesepuh Rifaiyah dikumpulkan, bertempat di Arjawinangun, ya, di Desa Jungjang, Arjawinangun, Cirebon. Para kiai itu, para sesepuh itu berkumpul bertujuan satu, untuk mendirikan sebuah organisasi kemasyarakatan, ya, yang pada waktu itu pada tanggal 24 Desember 1991 Rifaiyah di Pondok Pesantren Al-Islah Arjawinangun, Cirebon, bermusyawarah bersepakat bahwa yang tadinya Rifaiyah adalah sebagai yayasan, sekarang berganti sebagai organisasi kemasyarakatan atau ormas. Terus apa sih bedanya yayasan dengan organisasi kemasyarakatan? Kalau organisasi kemasyarakatan itu bertingkatnya nasional, yang setara dengan Rifaiyah ingin setara dengan organisasi kemasyarakat yang lainnya, seperti ada NU, ada Muhammadiyah, dan yang lainnya. Itu Rifaiyah itu berada di barisan itu. Kalau sebagai yayasan
lingkupnya hanya di daerah, bukan di daerah, hanya di situ saja. Seperti Yayasan Pendidikan Amri hanya menaungi dari lembaga-lembaga saja. Itu ya. Maka diperluas lagi ribaiyah. Ya. Dan mempunyai ciri khas apa? Ciri khas kekerabatan. Ya. Ciri khas kekerabatan ribaiyah. Dengan apa ciri khas kekerabatannya itu? Dengan dengan melantunkan kitab tahirah, kitab yang paling dasar di ribaiyah itu tahirah mutasor, yaitu ketika kita membacakan kitab itu, maka dengan otomatis orang rifaiyah yang berada di luar Jawa Barat sana mengakui bahwa orang tersebut adalah rifaiyah. Seperti apa? Ya, kalau di sini biasa melakukan sebelum tahlil, setelah selesai sholat itu dibaca. Maka dengan itu tali kekerabatan, tali persaudaraan antar warga rifaiyah itu terjalin dengan mengucap alawaruhi atini sun ing satuhune oranana pangeran kang sinembah sabenere ing dalam wujude angin Allah lan ngawaruhi atini sun ing satuhune nabi kita Muhammad iku utusane Allah katinurunan kitab Quran dari panutan agama Islam. Dengan membacakan kitab tersebut karya Syekh Haji Ahmad Rifai itu, maka kita merasa memiliki rifaiyah. Cukup untuk pembahasan kali ini. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan silakan di kolom komentar, dan kemudian nanti di screenshot dikirimkan ke WA Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan.